Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para asatiz, guru-guru kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama yang perlu kita bahas, kedudukan wanita. Dulu wanita itu dianggap sebagai penyebab orang keluar dari surga. Jadi Nabi Adam itu keluar dari surga, yang dipersalahkan adalah wanita. Gara-gara Adam lah, gara-gara Hawa lah Adam keluar dari surga. Nah, ketika Islam datang, berbalik. Perempuan dianggap sebagai kunci masuk surga. Jadi Islam inilah yang mengangkat harkat, martabat, derajat perempuan. Ada seorang laki-laki datang, dia mau mati syahid supaya cepat masuk surga. Kata Nabi, alaka min ummin, ibumu masih hidup? Masih. Ilzam rijlaiha fasammal jannah. Kau urus tapak kakinya, kau dapat surga. Urus tapak kakinya, kau dapat surga. Makanya muncullah ungkapan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah tapak kaki ibu. Itu sebagai ibu. Bagaimana kalau perempuan sebagai anak? Perempuan sebagai anak, man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididik dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkan dengan baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati terhadap perempuan, falahul jannah, maka surgalah baginya. Jadi sebagai ibu kunci surga, sebagai anak pun perempuan menjadi kunci surga. Bagaimana dengan sebagai istri? Husnu taba'ulil mar'ati li zawjiha. Perempuan yang menunaikan amanah, menjaga kehormatan suami, membesarkan anak-anak, maka dia juga mendapatkan surga. Dan perempuan menjadi sebabnya orang masuk surga. Dan yang masuk surga setelah Nabi Muhammad SAW, saat Nabi menoleh ke belakang, Nabi lihat perempuan, wanita. Kata Nabi, siapa kamu? Saya adalah wanita yang menyantuni anak yatim. Setelah suaminya meninggal, dia besarkan anak-anaknya, dia masuk surga sesudah Nabi Muhammad SAW. Ini poin pertama, bahwa perempuan yang dianggap sebagai penyebab manusia keluar dari surga, setelah Islam datang, perempuan penyebab masuk surga. Saya masuk surga karena ibu saya. Saya masuk surga karena anak perempuan saya. Kalau saya punya anak perempuan, saya tak punya anak perempuan, tinggal lagi ibu. Saya masuk surga karena doa istri saya. Didoakannya saya setiap malam supaya saya masuk surga bersamanya. Doa perempuan yang solihah dikabulkan Allah. Kalau kamu mau bahagia, kata Nabi, siapkan 3. Pertama, qalban syakira, hati yang bersyukur. Yang kedua, lisanan zakira, lidah yang berzikir. Yang ketiga, zaujatan solihah, istri yang solihah. Syarat bahagia perempuan, wanita. Jadi Allah mengangkat harkat derajat perempuan. Masuk dan keluarnya dari surga, masuk surga karena perempuan. Yang kedua, perempuan dulu, wanita dulu sebelum Islam datang, itu dijadikan sebagai barang yang diperjualbelikan dan barang yang diwariskan. Jadi kalau seorang laki-laki menikah, waktu itu poligaminya tanpa batas, unlimited.
Jadi kalau laki-laki menikah, dari istri pertama lahir anak laki-laki. Habis itu dia menikah, istri yang terakhir perempuan, kemudian meninggal. Si suami ini meninggal. Maka anak yang pertama dari istri pertama tadi itu boleh mewarisi ibu tirinya. Itu hukum binatang. Maka dalam Islam haram menikahi ibu tiri. Perempuan yang sudah dinikahi ayah kita sampai hari kiamat dia adalah ibu kita. Wudhu tidak batal dalam mazhab Syafi'i. Karena dia mahram mu'abbad kekal selamanya. Ayah kita punya istri, maka dia menjadi ibu kita. Mati ayah kita tidak bisa menikahinya. Nah, ini hukum ini Islam yang membawa. Maka perempuan diangkat setinggi-tingginya dari barang yang diperjualbelikan, dari barang yang diwarisi, menjadi penghormatan, kemuliaan. Dari barang jadi ibu. Dari barang jadi ibu seperti ibu kandung. Nah, ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat perempuan. Yang ketiga, dulu kalau meninggal laki-laki, maka yang mendapatkan warisan itu adalah anak laki-laki, ayah laki-laki, saudara laki-laki. Perempuan nggak ada urusan dengan warisan. Begitulah rendahnya perempuan ini, nggak dapat apa-apa. Makanya ada ayat namanya ayat wasiat. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah. Tinggalkanlah wasiat. Kenapa? Karena ibu tidak dapat, istri tidak dapat, anak perempuan tidak dapat, adik perempuan tidak dapat. Bagaimana setelah Islam datang? Ketika Islam datang, istri dapat 1/4 kalau tidak ada anak. Kalau ada anak, istri dapat 1/8. Saudara kandung dapat 1/2. Laki-laki dapat 100, perempuan dapat 50. Ibu bisa dapat 1/3, bisa dapat 1/6. Saudara kandung dapat, ibu dapat, anak perempuan dapat. Lidzakari mithlu hadzil unsayain, anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Islamlah yang memuliakan wanita yang tidak mendapat apa-apa akhirnya memperoleh. Iya, tapi laki-laki dapatnya 2 kali, perempuan 50, laki-laki kok 100. Karena laki-laki menanggung biaya nikah, laki-laki menanggung mahar, laki-laki menanggung biaya nafkah, makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Jadi laki-laki dapat 100 itu bukan karena diskriminasi, tapi karena laki-laki punya tanggung jawab. Ini mesti dipahamkan kenapa perempuan. Coba perhatikan dulu yang perempuan tidak dapat apa-apa. Keempat, dulu kalau ada perempuan di rumah, bahkan sampai sekarang di beberapa tradisi, perempuan ada di rumah dalam keadaan berhalangan, haid, menstruasi, tidak boleh dilakukan ibadah. Tidak boleh beribadah kalau di rumah itu ada perempuan berhalangan. Di beberapa suku, beberapa agama, dibuatkan pondok kecil di luar rumah. Perempuan yang sedang haid diletakkan di pondok khusus. Perempuan dianggap sebagai sumber setan, kotor, najis, hina, rendah. Bagaimana ketika Islam datang? Islam datang equality. Perempuan laki-laki sama. Al-mu'minun laki-laki, wal mu'minat
perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, mereka saling tolong menolong. Ya'muruna bil ma'ruf, melakukan amar ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, melarang perbuatan mungkar. 2. Man 'amila shalihan, siapa yang beramal soleh, min dzakarin, laki-laki, au unsa, atau perempuan, wa huwa mu'minun, dengan syarat dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Laki-laki perempuan dalam pandangan Allah sama dalam hal beribadah. Salat saya dengan salat ibu sama. Salat ibu bisa jadi lebih mulia karena ibu lebih khusyuk, tapi standar zohirnya sama. Kalau saya tausiah, ada ustazah tausiah, sama zohirnya. Batinnya ustazah bisa jadi lebih banyak pahalanya karena hatinya lebih bersih. Jadi Islam begitu hebatnya. Bagaimana dengan kami perempuan, menstruasi datang halangan, tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, tidak bisa tawaf? Bukankah itu diskriminatif? Lihat dulu, ada amal yang lebih hebat dari sholat, lebih hebat dari tawaf, dan perempuan tetap bisa melakukannya. Ayul a'mal khairun, apa amal yang paling baik ya Rasulullah? Kata Nabi, antufariqad dunya, kau tinggalkan dunia, mati, walisanuka ratbun, lidahmu dalam keadaan basah, bizikrillah, berzikir mengingat Allah. Perempuan yang tidak bisa puasa, tidak bisa tarawih, tidak bisa witir, tidak bisa baca Quran, maka dia berzikir lebih hebat, lebih dahsyat lagi. Jadi tidak ada alasan untuk tidak beribadah. Siang tidak bisa puasa, zikir, istighfar zikir, tasbih zikir, tahmid zikir, takbir zikir, la haula wala quwata illa billah zikir, sholawat zikir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir zikir. Ini semua zikir-zikir dibaca, diamalkan oleh perempuan-perempuan yang dalam keadaan berhalangan. Berikutnya yang kelima, dalam beberapa hal perempuan dilebihkan dari laki-laki. Wanita dalam beberapa hal dilebihkan dari laki-laki. Man ahaqqun nas bihusni suhbati, siapa yang orang paling layak menerima baktiku? Ummuka, ibumu. Ummuka, ibumu. Ummuka, ibumu. Kemudian abuka, bapakmu. Perempuan dilebihkan dari laki-laki. 6. Perempuan kalau dia mengandung, dia mati syahid. Laki-laki mati syahid nunggu berperang. Perempuan tidak berperang. Dia mengandung, meninggal, mati syahid. Anaknya lahir, mengalir amal jariah. Fisik tubuh anaknya itu adalah fotokopi diri perempuan. Jadi perempuan dalam Islam diangkat harkat, martabat, derajatnya luar biasa. 7. Beberapa orang masuk surga karena perempuan. Di antaranya Nabi Musa. Nabi Musa itu punya doa, ya Allah tunjukkan siapa temanku di surga. Kata Allah, temanmu di surga tukang daging. Lalu setelah dicek kenapa tukang daging ini bisa masuk surga, ternyata dia potong-potong dagingnya, dia masak. Selesai masak dia suap ibunya. Selesai ibunya kenyang, ibunya berdoa, ya Allah masukkanlah anakku ke surga bersama Nabi Musa. Anaknya masuk surga bukan karena amal, karena doa ibunya. Doa ibu yang luar biasa. Maka di antara doa yang tidak tertolak ada 3. Doa yang pertama, da'watus shaim, doa orang berpuasa. Doa yang kedua,
dakwatul walid. Yang pertama dakwatul walid, doa orang tua. Yang kedua dakwatus shaim, doa orang puasa. Yang ketiga dakwatul musafir, doa orang yang musafir. Jadi ada pula orang ahli ibadah yang kena azab karena doa wanita, doa ibu. Namanya Juraij. Juraij ahli ibadah, dipanggil ibunya, ya Juraij, tidak menyahut, ya Juraij, tidak menyahut, ya Juraij, tidak menyahut. Ibunya berdoa, Allahumma la tumithi hatta turihi wujuhal mumisat. Jangan matikan Juraij sampai wajahnya melihat wanita tuna susila. Dikabulkan Allah. Akhirnya ada WTS, mohon maaf, yang hamil dan ditangkap, ditanya, siapa suamimu? WTS itu mengatakan Juraij. Akhirnya wajah mata Juraij melihat wanita itu. Padahal tidak mungkin dia melihat wanita susila, dia ahli ibadah. Karena doa ibu ini luar biasa. Makanya hati-hati ibu-ibu wanita berdoa. Itu 7 keutamaan. Berikutnya adalah 5 yang perlu diwaspadai. Yang pertama, la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin. Jangan berdua-duaan dengan yang tidak mahram. Jadi perempuan satu kantor, satu ruangan, bertemu tiap hari, witing trisno jalaran suko kulino, merasa nyaman, curhat, akhirnya makan bareng, jalan bareng, terjadilah apa yang terjadi. La tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikut-ikut langkah-langkah setan. La tusafiranna imra'atun illa ma'adzi mahramin. Tidak boleh musafir keluar kota, satu kantor, atasan bawahan, sama-sama seminar, panitia acara, narasumber pembawa acara, tukar nomor, kirim gambar, kirim video, curhat, nyaman, terjadilah apa yang terjadi. Hati-hati, waspada. Berawal dari perkenalan, berlanjut dengan perbuatan zina. Rusak diri, rusak anak, rusak suami. Yang kedua, la takhda'na bil qaul. Jangan bersuara mendayu-dayu, lemah gemulai. Jadi bersuara yang normal-normal aja, nggak usah terlalu manis-manis, basa-basi. Itu hanya perlu untuk suami. Kalau suami silakanlah bermanis-manis, lemah gemulai, lemah lembut. Jangan dibalik. Ke suami membentak-bentak, ke orang lemah gemulai. La takhda'na bil qaul. Jangan bersuara mendayu-dayu. Yatma'alladzi fi qalbihi marad. Karena ada orang-orang yang hatinya ada penyakit. Kalau dia dengar suara mendayu-dayu, maka otaknya langsung rusak, error. Yang ketiga, la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Perempuan bersolek, rambutnya dicat, matanya hijau biru, bibirnya merah, itu untuk suaminya. Di kamar, hanya dia dengan suaminya. Adapun untuk orang lain, yang paling kuat wajahnya ditutup. Yang pendapat pertengahan, wajahnya tetap dibuka, tapi tetap menjaga adab. Jadi jangan dibalik. Untuk suami, wajahnya biasa aja, pas mau keluar rumah, barulah dia bermake up. Ini tidak dibenarkan. Yang keempat, perempuan itu tidak boleh
innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Tidak boleh ghibah. Kenapa untuk ghibah itu ayatnya khusus ada menyebut perempuan, padahal biasanya ayat umum laki-laki. Ayat puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, ayat itu bunyinya itu laki-laki walaupun perempuan masuk. Tapi khusus untuk ayat ghibah, namimah, ejek mengejek, olok mengolok, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisaun. Nah, dan nisa. Kenapa mesti ada perempuan? Karena memang dunia gosip, ejek mengejek, olok mengolok, namimah, adu domba itu didominasi oleh perempuan. Walaupun laki-laki ada juga, maka selalu mulut kau macam mulut perempuan. Karena memang kebanyakan perempuan yang begitu. Nah, maka dijaga hati-hati. Kalau bicara aib orang lain, kemudian ghibah, namimah, mengadu domba, omongan si A tentang si B, didengar si C, berantam si C dengan si A gara-gara si B. Mungkin omongannya nggak sampai melalui yang omongan, dia nggak ngomong, tapi copy paste, share di grup-grup WhatsApp. 5 menit 50 grup sudah sampai itu berita. Nah, ini masuk dalam ghibah dan namimah. Yang terakhir, yang kelima, bahwa perempuan ini diantara penyebabnya masuk neraka adalah karena melawan kepala rumah tangga. Makanya disebut innama huwa jannatuki wa naruki. Sesungguhnya suamimu itu adalah jannatuki, surgamu, wa naruki, dan nerakamu. Suamimu bisa jadi surgamu, suamimu juga bisa jadi nerakamu. Istri anak orang kaya, gajinya PNS, pengusaha, bisnis banyak, ngomong sembarangan, menyepelekan laki-laki. Itu laki-laki kehilangan superior. Akhirnya bisa-bisa laki-laki itu dua efeknya. Pertama, dia jadi minder, tidak bernafsu, kehilangan kejantanan superior, bisa-bisa dia jadi homo. Dan efek itu kalau efeknya ke bawah, efeknya ke atas, dia mau menunjukkan egonya, akhirnya KDRT. Dia merasa, oh saya disepelekan, akhirnya dia melawan. Kalau dia diam, merasa sedih, merasa iba, melo, itu ke bawah. Tapi kalau dia bangkit, dia keras, menjadi brutal. Itu. Kok yang salah perempuan, Pak Ustadz? Kan laki-lakinya. Laki-laki itu reaksinya itu efek dari perlakuan perempuan. Makanya kalau ada komisi perlindungan laki-laki perempuan, mesti ada juga perlindungan laki-laki. Laki-laki yang teraniaya ini banyak sekali laki-laki mengadu ke saya. Karena apa? Karena dari berbagai hal, secara psikologis dan lain sebagainya. Maka wanita menjaga ini, inilah nasihat-nasihat untuk wanita. Perempuan itu salat khamsaha, dia salat 5 waktu, wa shamat shaumaha, dia melaksanakan fardu Ramadan, kemudian dia melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, patuh kepada suaminya, maka masuk surga min haitsu sya'at, dari pintu mana saja yang dia mau. Ada orang masuk surga dari pintu babus sedekah karena sedekah. Ada yang masuk surga dari pintu babus shalah karena salat. Ada yang masuk surga karena babur rayyan, banyak puasa. Tapi perempuan, dia bisa masuk dari pintu mana saja kalau dia patuh pada suami. Suami yang bagaimana?
Nah, ini kadang laki-laki juga sembarangan, dikit-dikit patuh sama suami. Suami yang bagaimana? Suami yang takut sama Allah, suami yang amanah, suami yang menunaikan perintah Allah. Ini nggak sholat, nggak puasa, mengumbar aurat, selingkuh, narkoba. Giliran ngomong patuh sama suami. Suami yang bagaimana? Nah, inilah 5 poin yang saya sampaikan sebagai pengantar dialog interaktif. Saya sudah sampaikan materi lebih kurang 40 menit. Berikutnya saya serahkan kepada Al-Mukarram. Terima kasih. Falyatafaddal mashkura. Jazakumullah khairan. Kita kembangkan pada dialog interaktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.